Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang teori pilihan publik. Kelompok kami beranggotakan yaitu Satifah Yunaza dengan NPM 2411021076, kemudian dengan saya sendiri Dara Citra Herianti dengan NPM 2411021119, dan yang terakhir adalah Sabila Kasdina dengan NPM 2451021013. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama adalah apa itu teori pilihan publik? Jadi, pengertian dari teori pilihan publik adalah studi ekonomi tentang pengambilan keputusan non-pasar atau penerapan metode ekonomi ke dalam ilmu politik. Pilihan publik atau public choice adalah bagian dari studi ilmu ekonomi yang mempelajari kecenderungan individu dalam mengambil keputusan yang dimana kegunaannya terkhusus untuk pembuatan kebijakan publik. Jadi, berbeda dengan pandangan normatif yang menganggap negara selalu bertindak demi kepentingan umum, teori pilihan publik ini menegaskan bahwa aktor politik tetap merupakan individu yang rasional yang memiliki kepentingan, preferensi, dan juga tujuan pribadi. Oleh karena itu, kebijakan publik ini dipahami sebagai hasil interaksi kepentingan antar individu, bukan hanya semata-mata sebagai keputusan altruistik pemerintah. Selanjutnya ada teori pilihan publik menurut para ahli. Jadi, di sini ada dua pendapat ahli. Yang pertama itu dari James Buchanan pada tahun 1962. Beliau mengungkapkan bahwa selaku pengemuka dari teori pilihan publik ini menyatakan bahwa pilihan yang diberikan oleh masyarakat luas akan digunakan sebagai sarana pemangku kepentingan publik yang dalam hal ini disebut pemerintah untuk membuat keputusan yang berurusan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Jadi, beliau ini menekankan bahwa pentingnya aturan konstitusional untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan politik. Untuk pemuka ahli yang kedua itu ada menurut Martin Staniland. Teori yang beliau sampaikan adalah teori pilihan publik ini selalu berkaitan dengan sifat, tindakan, ataupun perilaku pemerintahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, Martin Staniland ini memandang bahwa teori pilihan publik itu sebagai pendekatan yang menyoroti perilaku dan juga tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan publik, terutama itu dalam konteks bagaimana kepentingan individu ini memengaruhi hasil kebijakan yang berdampak langsung dan luas bagi masyarakat. Selanjutnya itu ada tujuan dan fungsi dari teori pilihan publik. Jadi, fungsi teori pilihan publik adalah memberikan kerangka kerja atau penjelasan tentang bagaimana pemerintah membuat keputusan terkait pendapatan, pengeluaran, peraturan ekonomi, dan juga kebijakan lainnya. Teori ini dapat digunakan untuk mempelajari perilaku para aktor politik seperti pemilih, kemudian politikus, serta sebagai panduan dalam pengambilan keputusan publik untuk menentukan kebijakan publik yang efektif. Jadi, fungsi dan tujuannya itu ada beberapa macam. Contohnya itu dari tujuan teoritisnya meliputi seperti mengidentifikasi motif ekonomi di balik keputusan publik, menjelaskan bagaimana kebijakan publik itu sering tidak efisien secara ekonomi meskipun awalnya dirancang untuk kepentingan umum, dan juga menjadi dasar evaluasi kebijakan agar lebih akuntabel, transparan, dan juga efektif. Jadi secara empiritis, teori ini membantu menjelaskan fenomena seperti pemborosan anggaran, kebijakan populis, dan juga dominasi kelompok kepentingan dalam proses legislasi. Untuk materi yang selanjutnya ada aktor-aktor utama dalam teori pilihan publik. Yang pertama itu ada pemilih atau voters, yaitu adalah mencari kebijakan yang menguntungkan mereka pribadi. Jadi di sini tuh
pemilih diasumsikan sebagai memilih kebijakan dan kandidat yang memberikan manfaat pribadi terbesar bagi mereka, baik itu bisa dalam bentuk subsidi, layanan publik, ataupun perlindungan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada politis, yaitu mencari suara atau vote untuk memenangkan dan mempertahankan jabatannya. Jadi politis ini bertindak sebagai vote maximize, yaitu menyusun dan menawarkan kebijakan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politiknya. Yang ketiga itu ada birokrat, di mana birokrat ini mencari anggaran yang lebih besar dan kekuasaan administratif, di mana birokrat cenderung mengejar kepentingan institusional seperti perluasan anggaran, kemudian kewenangan administratif, dan juga keamanan jabatan, yang seringkali itu tidak sejalan dengan efisiensi publik atau kepentingan publiknya. Dan yang terakhir itu ada kelompok kepentingan, di mana kelompok ini mencari keuntungan khususnya melalui lobby, yaitu mereka berupaya mempengaruhi kebijakan melalui lobby untuk memperoleh keuntungan khusus yang secara agregat dapat menciptakan distorsi kebijakan publik. Materi selanjutnya itu ada unsur-unsur penting dalam teori pilihan publik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada mekanisme supply and demand pertukaran politik. Teori publik memandang proses analogi dengan mekanisme pasar. Demand itu berasal dari masyarakat atau pemilih yang menginginkan kebijakan tertentu, sedangkan supply berasal dari politis dan pemerintah yang menawarkan kebijakan untuk memperoleh dukungan publik. Kebijakan publik ini muncul sebagai hasil pertukaran kepentingan antara pemilih dan juga pembuat kebijakan. Jadi di sini tuh demand politiknya itu berasal dari masyarakat yang disebut sebagai pemilih yang menginginkan kebijakan tertentu yang bermanfaat dan berguna bagi mereka sendiri. Jadi mereka itu berusaha mencari kebijakan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Sedangkan supply-nya itu berasal dari politis atau politik atau pemerintah yang menawarkan kebijakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan. Jadi mereka ini menciptakan kebijakan yang tentunya berguna bagi masyarakat, namun juga tetap menguntungkan diri mereka sendiri atau individual. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sabila Kasdina. Untuk Sabila Kasdina, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Lalu selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada slide ini saya akan membahas tentang aspek kelembagaan atau institutional framework, yaitu intinya keputusan publik itu tidak hanya dibuat secara bebas atau sembarangan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang ada. Lalu, kerangka tersebut meliputi konstitusi, aturan hukum, serta sistem pemilu dan juga birokrasi. Semua elemen ini berfungsi sebagai batasan sekaligus pedoman bagi para aktor politik. Struktur kelembagaan ini juga yang menentukan insentif dan arah perilaku para pembuat kebijakan, misalnya politisi dan birokrat, dalam mengambil sebuah keputusan. Next slide, please. Slide selanjutnya itu ada pembuatan keputusan publik dalam teori pilihan publik. Slide ini menjelaskan bagaimana keputusan publik dipahami dalam teori pilihan publik. Dalam teori ini, keputusan publik itu dipandang sebagai proses kolektif, bukan keputusan netral yang murni demi kepentingan negara. Selanjutnya, keputusan publik itu dianalisis dengan pendekatan mekanisme pasar, di mana terjadi interaksi antara pemilih, politisi, dan birokrat. Hasil kebijakan yang muncul merupakan hasil pertukaran kepentingan antar aktor politik. Dalam konteks ini, politisi berperan sebagai penyedia kebijakan, sedangkan pemilih dipandang sebagai konsumen yang memilih kebijakan sesuai kepentingannya. Lalu slide yang selanjutnya, yaitu ada asumsi dasar teori pilihan publik. Slide ini membahas asumsi dasar dari teori pilihan publik. Asumsinya adalah bahwa individu bertindak rasional dan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya.
Teori ini juga beranggapan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara perilaku individu di pasar ekonomi dan di arena politik. Artinya, pemerintahan tidak selalu otomatis bertindak demi kepentingan umum. Pemilih cenderung memilih kebijakan yang menguntungkan dirinya. Politisi mengejar dukungan dan kekuasaan, sementara birokrat cenderung memperluas anggaran dan kewenangan. Meskipun kepedulian sosial tetap ada, kepentingan pribadi itu menjadi motif yang dominan. Lalu, slide selanjutnya, itu ada dua sudut pandang teori pilihan publik. Slide yang pertama ini dijelaskan pendekatan katalaksi dalam teori pilihan publik. Pendekatan ini memandang ekonomi sebagai ilmu yang berfokus pada pertukaran. Dalam konteks politik, para aktor politik seperti politisi menawarkan berbagai pilihan kebijakan publik kepada masyarakat. Sementara itu, pemilih berperan sebagai konsumen yang nantinya akan memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Jadi, proses politik dianalogikan seperti pasar, di mana terjadi interaksi antara penawaran kebijakan dan permintaan dari masyarakat. Slide selanjutnya, please. Oke, slide selanjutnya ini membahas tentang konsep homo economicus dalam teori pilihan publik. Konsep ini menggambarkan individu sebagai makhluk yang rasional dan selalu berusaha memaksimalkan kepuasan pribadinya di tengah keterbatasan sumber daya. Di dalam arena politik, politisi bertindak untuk meningkatkan kepentingan pribadinya seperti memperoleh kekuasaan, reputasi, gaji, maupun kontrol atas birokrasi. Di sisi lain, pemilih menggunakan hak suaranya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan demikian, perilaku politik dipahami serupa dengan perilaku ekonomi yang juga didorong oleh kepentingan pribadi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Satifah Yunaza. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Sabila. Materi selanjutnya itu ada pembukaan dan motif pembuat kebijakan atau REM. Jadi di slide ini kita bakal bahas tentang apa yang menggerakkan seseorang pembuat kebijakan melalui perspektif frame, yaitu ada rasional, egois, dan maximization. Jadi poin utama dalam teori ini adalah pejabat publik dianggap sebagai aktor rasional yang tidak lepas dari kepentingan pribadi. Mereka akan mengambil keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri, baik itu dalam bentuk kekuasaan, jabatan, maupun dukungan politik, demi memaksimalkan keuntungan pribadi dari setiap kebijakan yang diambil. Next slide. Kemudian ada model kompetisi atau pemilihan publik atau SCP. Jadi di slide ini kita bakal bahas gimana dinamika ini berjalan di dalam sistem. Jadi untuk melihat gimana dinamika ini berjalan, ada model-modelnya, yaitu structure, conduct, dan performance. Jadi yang pertama itu ada structure atau aturan main dalam lembaga penentuan batasan dan intensif bagi para aktor. Selanjutnya ada perilaku. Para politisi merupakan respon langsung terhadap struktur tersebut. Dan yang terakhir ada kinerja atau hasil akhir kebijakan publik akan terlihat apakah efisien bagi masyarakat atau justru hanya menguntungkan pihak tertentu. Next slide. Selanjutnya ada kegagalan pemerintah atau government failure. Jika dalam ekonomi kita mengenal istilah market failure, maka dalam teori ini kita mengenal government failure atau kegagalan pemerintah. Poin utama dalam slide ini itu kita membahas kegagalan yang terjadi karena adanya intensif yang salah di birokrasi, pandangan jangka pendek politisi yang hanya fokus pada pemilu berikutnya, serta kebijakan populis yang sebenarnya tidak efisien secara ekonomi. Hal ini juga berdampak buruk pada alokasi sumber daya dan pembengkakan beban fiskal negara. Next slide. Selanjutnya ada kekurangan teori pilihan publik.
Di sini ini kita juga harus bersikap kritis terhadap teori ini karena terdapat beberapa kelemahan yang perlu dicatat, yaitu teori ini mengasumsikan semua individu selalu berpikir rasional murni, padahal kenyataannya perilaku manusia juga dipengaruhi oleh budaya dan kondisi sosial. Selain itu, adanya ketimpangan informasi seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk bertindak curang secara terencana atau berencana. Next slide. Selanjutnya, di sini ada studi kasus. Kita ngambil studi kasusnya itu politik anggaran menjelang pemilu. Jadi, dalam studi kasus ini, lonjakan bantuan sosial atau bansos atau proyek infrastruktur mendadak sebelum pemilu bukanlah kebetulan. Berdasarkan teorema pemilih menengah, politisi cenderung mengarahkan anggaran untuk menarik simpati atau yang disebut dengan swing voters. Namun sayangnya hal ini sering memicu inefisiensi karena anggaran yang seharusnya untuk sektor produktif jangka panjang justru dialihkan ke program populis demi mempertahankan kekuasaan. Next slide. Oke, ini slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu teori pilihan publik ini menyadarkan kita bahwa desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang ketat sangatlah krusial. Tanpa itu, kebijakan publik akan terus disetir oleh kepentingan pribadi aktor politik, bukan oleh kebutuhan murni ekonomi masyarakat. Oke, segitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.